Langkah perjalanan seseorang hingga menjadi seorang kiai yang tidak pernah sedikit pun terlintas dalam pikirannya. Seseorang yang sempat diremehkan oleh orang lain hingga akhirnya beliau yang memotivasi dirinya sendiri agar giat dalam menuntut ilmu kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Beliau yaitu Kiai Haji Rahmat Nur Yadin. Semasa kecilnya, beliau sudah berbaur dengan lingkungan ponpes. Setelah menanam benih ilmu dan pengetahuan, terutama dalam hal keagamaan Islam di berbagai lingkungan pesantren, hingga akhirnya beliau mendirikan beberapa majelis, yaitu Majelis Risalatul Qadiri yang sudah berdiri selama kurang lebih 5 tahun. Hingga akhirnya beliau membuka kembali majelis baca Al-Quran Al-Hijayah yang mana sudah berjalan hampir 1 tahun. Semangat menjadi salah satu yang melatar belakangi Majelis Risalatul Qadiri ini berdiri, dengan visinya yaitu agar memperbanyak orang bersalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan berharap adanya majelis ini kita kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama kali untuk saya sendiri, namanya Rahmat Yadin, dan saat ini alhamdulillah sudah memimpin beberapa majelis, antaranya adalah Risalatul Qadiri, juga majelis belajar Al-Quran, namanya Al-Hijayah, tepatnya di kota Surakarta, dan itu sudah berdiri kurang lebih 5 tahun. Artinya dalam setiap kota itu sudah ada beberapa perwakilan yang mendirikan majelis serupa dengan nama Risalatul Qadiri. Itu juga dulu adalah bekas-bekas atau alumni santri sini yang kemudian mendirikan di kota mereka majelis-majelis sholawat, hadroh, dan dzikir Risalatul Qadiri tersebut. Lalu, bagaimanakah kisah perjalanan beliau dalam mendirikan Risalatul Qadiri ini? Seperti yang kita ketahui bersama, 2 tahun sebelumnya aktivitas manusia di belahan dunia ini sangat dibatasi karena adanya COVID-19. Bagaimana Bapak mengawali terbentuknya grup majelis zikir dan sholawat Risalatul Qadiri, dan bahkan saat ini sudah memiliki beberapa cabang majelis Risalatul Qadiri di beberapa luar kota? Ya, awal terbentuknya Majelis Risalatul Qadiri itu dulu ya tidak langsung banyak orang ya, artinya ya beberapa orang kita kumpulkan, kemudian kita ajak untuk bersolawat bersama, kemudian kita carikan alat-alat yang bisa digunakan untuk nanti bersolawat bersama itu seperti apa. Nah, karena kita terus rutinkan itu, solawat itu setiap dulu saya ingat masih hari tiap malam minggu ya, kita adakan solawatan terus. Akhirnya banyak orang yang belajar solawat di Risalatul Qadiri ini, dari anak kecil, dari remaja, kemudian orang-orang yang sudah sepuh pun hadir di dalam majelis solawat itu. Kemudian setelah berkembang, ada santri-santri atau ada siswa-siswa dari sini yang kemudian ingin membuka ini Risalatul Qadiri, bagaimana ya kita buka di tempat lain sehingga nanti majelisnya bisa tambah besar, artinya bisa tambah berkembang di tiap kota dan bisa menjadi nyala dakwah atau bisa sebagai media agar kita itu memperbesar sholawat di berbagai kota. Akhirnya beberapa siswa dari Pacitan, dari Boyolali, kemudian sekarang juga sudah mulai dirintis di daerah Jakarta, itu nanti akan bisa membawa sebuah perubahan yang terutama yang kita harapkan perubahan karakter diri kita sendiri karena kecintaan kita pada Rasul, sehingga kita bisa tambah cinta, artinya tambah senang. Apa sih perintah-perintah Rasulullah, apa sih yang disukai oleh Rasulullah dan sebagainya, itu kita kembangkan, kita ajarkan di dalam majelis tersebut. Jadi kita mengawalinya itu atas dasar rasa mahabbah, rasa cinta kepada Rasulullah yang kita terapkan agar nanti hal tersebut bisa membentuk karakter kita sebagai seorang muslim yang cinta kepada
Rasul. Akhirnya dari berkah Allah Subhanahu wa taala, sedikit-sedikit orang kemudian berkembang, akhirnya sudah bisa buka di beberapa kota majelis ini. Di perjalanan bahkan sekarang Bapak mendirikan sekolah baca Al-Quran Al-Hijaiyah. Bisa sharing kiatnya bagaimana cara menghidup keduanya? Oh iya, Al-Hijaiyah itu muncul karena kita begini ya, membawa misi bahwa ada dakwah yang mungkin belum disentuh oleh banyak orang, yaitu bagaimana membaca Al-Quran. Kadang ketika orang itu belajar Al-Quran, misalnya usianya sudah dewasa atau sudah tua, itu merasa malu dan sungkan untuk belajar. Nah, Al-Hijaiyah itu menjembatani orang-orang yang mungkin tidak ada waktu belajar untuk Al-Quran, kemudian dia ingin memulai saat ini, baik berapapun usianya, itu bisa belajar di Al-Hijaiyah. Artinya tidak harus dari usianya sekian tidak ada patokan. Artinya siapa yang mau belajar Al-Quran, datang saja, kemudian kita akan ajari belajar Al-Quran. Yaitu dari mulai tajwid, dari tahsin, kemudian dari pengenalan hukum-hukum bacaan tajwid dan sebagainya, itu kita kelola sehingga orang tersebut merasa belajar, bisa belajar tanpa merasa ada beban. Itu kunci daripada Al-Hijaiyah ini. Nah, itu juga pendirian Al-Hijaiyah ini belajar dari inspirasi Rasulullah SAW, yaitu khairukum man ta'allama al-Quran. Sebaik-baik kamu itu adalah orang yang belajar Al-Quran, wa'allamahu, dan mengajarkannya. Nah, di sini ketika orang sudah mulai belajar Al-Quran, berarti nanti kalau dia sudah bisa, dia akan mengajarkan juga kepada orang. Artinya kemampuan itu nanti bisa sambung menyambung terus menerus. Jadilah itu sebagai sebuah amal jariah. Nah, amal jariah ini penting bagi seorang muslim, karena apakah yang menjadi amal yang kelak nanti akan menjadi peninggalan kita, yang kelak nanti bisa terus-menerus membawa pahala. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat ini apa? Ya, belajar Al-Quran itu adalah ilmu yang bermanfaat. Belajar firman Tuhan, belajar bagaimana memahami makna dari ayat-ayat suci. Nah, dari situ belajar. Usianya bebas. Jadi tidak ada kata terlambat di dalam Al-Hijaiyah ini untuk belajar. Mau usianya berapa puluh tahun, asalkan punya keinginan untuk belajar, nanti itu akan bisa membuat perubahan di dalam diri. Karena orang itu di dalam hidup harus berubah dari yang tidak baik menuju yang ke arah baik. Dari yang belum sempurna, menyempurnakan proses itu dari hari ke hari. Nah, agama sebagai landasan hidup setiap muslim, firman Allah, ya harus kita terapkan, membaca Al-Quran. Karena manfaat eksternal dan manfaat internal itu besar Al-Quran itu. Yang pertama, manfaat internalnya, orang itu kalau belajar Al-Quran, hatinya pasti tenang. Artinya dia dekat dengan Allah, punya perasaan taqarrub atau dekat dengan Allah. Itu manfaat internalnya. Sedangkan manfaat eksternalnya, kehidupannya di dalam sehari-hari itu jauh pasti akan merasa lebih religius. Artinya dia merasa ada sesuatu yang dia bawa di dalam hidup, pesan ini. Rumahnya juga lebih percaya. Artinya seperti sabda Rasulullah, nawiru manazilakum bisolati wa qiraatil Quran. Terangilah rumah itu dengan sholat dan membaca Al-Quran. Nah, kalau kita itu di dalam Al-Hijaiyah ini cara mengelolanya ya sederhana saja. Artinya selama kita ikhlas, selama kita itu mau mendakwahkan apa-apa, mengeluarkan tenaga kita untuk berjuang jihad itu dengan misalnya ya dengan waktu, dengan tenaga yang kita mampu, insya Allah nanti akan membuat kehidupan kita menjadi lebih barokah. Itulah yang kita inginkan, kita cita-citakan agar nanti Al-Hijaiyah dan Desa Al-Qadir ini bisa memberikan manfaat kepada umat. Jadi poin yang terakhir, sekiranya Bapak bisa memberi sedikit nasihat bagi kami kaum muda untuk keseimbangan spiritual dan ibadah. Iya, nasihat atau pesan untuk generasi muda terutama ya. Artinya begini, sebagai seorang generasi muda itu kan berproses di dalam hidupnya, nanti akan mengalami banyak hal. Tetapi
harus digarisbawahi, ketika pegangan kita kuat, artinya pegangan di sini apa yang dimaksud? Artinya nilai-nilai keimanan atau karakter keimanan kita sebut ya, itu nanti bisa menyeimbangkan antara kecerdasan intelektual, kemudian kecerdasan emosional, dan yang ketiga yang paling penting itu adalah kecerdasan spiritual. Ketika orang hanya mengejar kecerdasan intelektual, nanti yang didapatkan hanyalah kepintaran, tetapi seperti pohon tanpa akar. Artinya dia pintar, tetapi belum mengerti nilai-nilai apa yang berarti bagi kehidupannya. Nah, esensi itu masuk ketika kita belajar kecerdasan spiritual. Artinya kita belajar bagaimana sih menemukan rasa cinta kepada Allah di dalam hati kita, kemudian bagaimana sih kita ikhlas berjuang untuk menyebarkan atau berdakwah agama, kemudian bagaimana kita itu membentuk diri kita dari hari ke hari itu supaya waktu kita atau misalnya kehidupan kita itu bermakna. Nah, generasi muda itu saat ini adalah merupakan nanti kelak akan menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi bangsa ketika dari mulai kecil atau dari mulai remaja atau dewasa dia sudah mulai menyiapkan diri dengan karakter-karakter religius. Makanya di dalam kehidupan sehari-hari pembinaan karakter bagi generasi muda itu sangat penting. Ya, salah satunya yaitu tadi berdakwah dengan sholawat atau membaca Al-Quran. Itu salah satu poin utamanya. Yang nanti kalau jadi pemimpin, dia pemimpin yang benar, artinya pemimpin yang pintar, tetapi juga menguasai kecerdasan hati atau menguasai kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual itu apa? Punya rasa takut pada Tuhan. Pintar tapi tidak punya rasa takut kepada Tuhan, itu membuat orang itu kadang-kadang berbuat yang tidak baik. Nah, orang yang punya rasa takut kepada Tuhan ketika melakukan sesuatu pasti nanti ada pertimbangan-pertimbangan yang nanti ketika dia akan melakukan itu, oh ya saya punya takut pada Allah, oh rasa rambu-rambunya seperti ini. Nah, ketika sudah seperti itu, nanti apapun yang dilakukan oleh generasi muda, apapun yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin maju di dalam kehidupannya untuk lebih dekat kepada Allah, semuanya itu akan lebih tertata dan lebih terstruktur. Memadukan antara kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual itu akan membentuk generasi muda yang mampu menciptakan kehidupan yang bermanfaat tidak hanya bagi diri sendiri, terutama juga bagi lingkungan dan lebih-lebih bagi bangsa dan negara. Itu saja. Baik, terima kasih itu penjelasan dari Bapak Kiai Haji Muhammad Yadin. Kurang lebihnya mohon maaf.